Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesungguhnya Aku Zat yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, yang berkuasa menciptakan sesuatu terjadi dalam seketika. Sempurnanya lantaran kudratku, sebagai pertanda perbuatanku, dan merupakan kenyataan daripada kehendakku. Dalam serat Wirid Hidayat Jati karya Rangga Warsito disebutkan, di mana beliau menjelaskan urutan daripada kejadian zat, sifat, dan af'al perbuatan Tuhan. Yang dimaksud dengan aku atau ingsun dalam serat tersebut tidak lain adalah diri zat yang mutlak. Aku, sang diri sejati, itu mulanya tersembunyi atau dumunung di nukat goib. Nukat artinya wiji, sedangkan goib artinya samar. Aku atau ingsun kemudian berniat menyatakan diri sebagai pencipta segala sesuatu. Makanya biasanya kalau kita mendengar bahwa orang Jawa itu kalau berdoa selalu menggunakan niat ingsun. Tujuannya selain untuk menetapkan hatinya, juga secara tidak langsung mereka meniru apa yang disampaikan Tuhan untuk memulai proses-proses penciptaan. Akhirnya dimulailah ketujuh pangkat penjelmaan zat, 7 martabat yang disimbolisasikan ke dalam khasanah Jawa dengan pohon dunia, cahaya, cermin, wajawa atau ruh idofi, dian atau kandil, permata atau darah, dinding jalal atau penjelmaan insan kamil. Jadi di sini keberadaan zat Tuhan itu ibarat cermin yang amat jernih atau kaca wirangi, yaitu diri yang diliputi kekosongan yang berisi tias cipta hening. Cermin itu tidak ada bandingannya, tidak punya rupa, warna, kosong dan tidak ada apa-apanya. Cermin sejati itu satu, tapi tidak terhingga jenis dan bilangannya. Orang yang berhubungan mikrokosmos dan makrokosmosnya masih kacau. Mereka akan cenderung akan menganggap bahwa cermin itu tidak ada. Padahal hakikat cermin adalah daya tunggal getar kudrat yang harmonis. Seperti daya tunggal yang disebut penglihatan, itu tidak akan sama dengan pendengaran. Daya tunggal yang tiada batasnya, jenis dan bilangannya itu dibingkai oleh keadaan sejati. Di dalam buku Dewa Ruci saja itu terdapat inti ajaran mengenai cermin. Tubuh bagian luar adalah bentuk kita, dan tubuh bagian dalam itu seperti kacang, tetapi bukan cermin. Cermin di dalam hati adalah bentuk pribadi kita, diciptakan oleh Sang Pencipta. Seperti kita ketahui bahwa kisah Dewa Ruci ini adalah inti daripada pelajaran Sangkan Paraning Dumadi, sekaligus sebagai pengungkapan ajaran Kawula Gusti sampai kepada jarak yang sedekat-dekatnya, yang dikenal sebagai Pamoring Kawula Gusti atau Jumbuhing Kawula Gusti. Ajaran tentang Sangkan Paraning Dumadi yang dilaksanakan sebagai pedoman hidup praktis sehari-hari.
Saudaraku, sang sejati. Hubungan antar kejadian dan yang menjadikan, atau yang dirasa dengan yang merasa. Yang menghubungkan keduanya adalah rasa. Misalnya seperti alam semesta ini adalah yang dirasakan, bukan rasa atau yang merasakan. Sebab yang digunakan untuk merasa ialah rasa, bukan yang dirasakan atau yang merasakan. Jadi kenyataan sejati itu bukan yang dirasakan atau bukan yang dipergunakan untuk merasa, melainkan yang merasa. Yang dirasa disebut makrokosmos, yang dipakai merasa itu disebut dengan mikrokosmos, dan yang merasa disebut dengan kenyataan sejati. Dalam hubungan ini ada 3 kemungkinan pengalaman, yaitu lupa, ingat, dan ingatan yang sempurna. Lupa sama dengan larut kepada yang dirasakan, yaitu tidak memperhatikan rasanya, apalagi yang merasa. Ingat sama dengan waspada tentang rasa, yaitu tidak larut kepada yang dirasakan. Kemudian ingatan yang sempurna sama dengan waspada terhadap yang merasa, tidak larut ke rasanya apalagi yang dirasakan. Dalam filsafat ketuhanan Jawa, hubungan manusia dan Tuhan itu memiliki makna yang sangat mendalam. Manusia harus merasakan benar-benar bahwa dirinya adalah hambanya, yang artinya dirinya merupakan cermin yang sejati, sehingga Tuhan dan bayangannya itu sungguh-sungguh tidak terhalang oleh kotoran sedikit pun. Dan hal ini ditandai oleh koreksi terus-menerus atas diri aku, manusia, sehingga mencapai kualitas pramana. Ketika rasa perasaan belum jernih, itu yang dianggap pribadi oleh si rasa perasaan. Artinya, si rasa perasaan mengaku-aku supaya ia dianggap aku sejati. Jadi rasa perasaan manusia itu ternyata memang tidak bisa melihat yang meliputinya. Jadi dalam perbuatan merasa, bahkan menghalang-halangi, karenanya dapatnya manusia melihat terhadap yang meliputinya. Tidak ada jalan lain kecuali tidak dengan merasa, yaitu rasa perasaan kembali kepada yang meliputi. Apabila sudah tidak terhalang lagi oleh daya rasa perasaannya, maka hanya pribadi yang ada. Disitulah baru akan mengetahui tentang dia, yaitu yang memiliki rasa perasaan, bukan rasa perasaan yang dipunyai akuan makhluk. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi